Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten konstruksi ya, yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 2-nya, di mana labanya naik cukup besar ya, 44%. Nah, apakah kenaikan ini murni karena pendapatan naik atau karena ada hal-hal lain ya? Yang pasti tahun lalu emiten ini 2023 ya, profitnya tuh naik lumayan, tapi sebagian besar bukan karena kenaikan dari pendapatannya. Nanti kita bahas juga. Oke, penasaran sahamnya apa? Langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, jadi emiten yang kita bahas ini adalah PBSA ya, PT Parimita Bangun Sarana, di mana ini juga salah satu emiten yang di request ya oleh salah satu penonton ya, atau mungkin subscriber ya. Udah subscribe apa belum nih Bang Hari Wahyudi ya? Mungkin udah subscribe sih ya. Yang request ya, review PBSA Bang ya, portonya membara ya. Kayaknya emang kita ini banyak yang lagi portonya membara lah ya. Apalagi di minggu lalu ya. Oke, kita sekarang bahas PBSA dulu ya, di mana PBSA ini berdiri tahun 2002 ya, bergerak di bidang jasa konstruksi. Jadi konstruksi bangunan sipil, mekanikal, elektrikal ya, jadi dia sampai elektrikal juga, dan juga land clearing ya. Setelah didirikan tahun 2002, dia baru listing di bursa saham kita di tahun 2016 ya, di September 2016. Jadi dia banyak konstruksi ini ya, kayak pabrik gitu ya, lebih ke seperti itu ya dibandingkan perumahan atau hotel gitu ya. Nah, ini adalah wilayah operasional dari PBSA ya. Dia ada di Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan ya. Jadi baru ada di 3 pulau nih. Dan ini ya, setelah dia berdiri tahun 2002. Nah, ini di tahun 2008 dia ada pembangunan bulking station ya. Jadi bulking station ini seperti tempat penampungan CPO ya. Itu di Kalimantan Tengah ya. Lalu di tahun 2009 dapat klien besar nih ya, PT Smart ya, Sinarmas nih ya, yang bikin CPO juga nih. Lalu pembangunan pabrik PKS ya, mungkin pabrik PKS si PT Smart ini ya. Lalu di tahun 2013 dipercaya oleh PT Ivo Mas Tunggal untuk membangun kernel crushing plant ya, dan juga bulking station lah ya, lagi-lagi bulking station ya. Oke, lalu di tahun 2015 ya dipercaya PT Energi Sejahtera untuk membangun kompleks pabrik dan fasilitas oleochemical di Lubuk Gaung ya. Lalu sisanya bisa teman-teman baca ya. Dia mendapatkan penghargaan ya, lalu mendirikan anak usaha di Malaysia ya, lalu mendirikan anak usaha, 2 anak usaha lagi nih. Di tahun 2003 dia pindah kantor ya ke gedung sendiri ya. Dan di sini tahun 2023 ada yang penting di sini ya, Perseroan menjual penyertaan sahamnya di PT Eco Oils Jaya Indonesia ya. Jadi dia menjual sahamnya di Eco Oils di Oktober 2023 ya. Nah, ini dia dapat penghasilan besar sekali ya, sehingga di tahun 2023 khususnya laporan keuangan kuartal 4 itu profitnya naik tinggi sekali ya. Nah, itu salah satu faktornya karena dia ada menjual aset ya. Video ini juga pernah saya buat ya dulu ya, ketika dia mau bagi dividen interim tuh, saya bahas ya mengenai kenapa dia di Oktober itu ya, di kuartal 4 itu dia profitnya bisa naik tinggi sekali nih. Oke, ini adalah komposisi pemilikan saham dari PBSA ya. Jadi di sini ada PT Ascen Bangun Persada ya, 46%. Lalu ada satu perusahaan lagi yang megang cukup besar, itu PT Sigma Mutiara. Dan juga di sini ada Bank of Singapore ya di 6,72%, dan masyarakat ini lumayan sedikit lah ya, 7,56 ya. Hanya sedikit di atas batas minimal yang ditentukan oleh bursa ya. Yaitu 7,5 kalau nggak salah ya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke bagian keuangan dan lain-lainnya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini dengan cara membeli super thanks ya untuk channel ini. Dan jika teman-teman berminat ya menonton video-video yang sudah saya upload di channel ini ya, terutama video ya biasanya video yang saya upload itu adalah video-video yang memang rutin bagi dividen ya. Terus saya bahas nih laporan keuangan kuartal 2-nya ya, seperti ada Astra, MPMX. Lalu di sini juga ada saham Hexa ya, yang mungkin akan segera bagi dividen ya, dan lain-lain ya.
Dan jika teman-teman berminat ya menonton ITMG lah ya, pembahasan tentang ITMG, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Sedangkan video-video yang lainnya bisa langsung teman-teman cari aja ya di kolom deskripsi atau cari di playlist channel ini. Oke, lanjut kita flashback dulu ke PBSA tahun 2023 ya. Seperti saya bilang di awal, tahun 2023 tuh labanya naik banyak ya, 44%, tapi sebenarnya pendapatannya tuh turun 21% ya. Jadi sudah pasti kenaikan ini bukan pure dari pendapatan yang naik ya. Nah, kalau teman-teman setia penonton channel ini ya, sebelumnya juga saya pernah bahas PBSA ini ya. Di tahun 2023 kenapa dia bisa naik banyak profitnya padahal pendapatannya turun? Di situ karena ada laba penjualan investasi ya. Di mana di tahun 2023 tuh 165 miliar ya, sedangkan tahun lalu tuh cuma 1,4 miliar. Nah, kalau nggak salah tuh nama anak usaha yang dijual tuh Eco Oil saya kalau nggak salah ya. Jadi itulah yang menyebabkan profitnya bisa naik banyak ya, walaupun tadi pendapatannya turun 21% gitu ya. Nah, ini adalah laporan keuangan kuartal 1 ya. Kita flashback dulu ke kuartal 1. Sama ya, di kuartal 1 itu pendapatannya sebenarnya turun 0,48% dibandingkan kuartal 1 2023, tapi profitnya bisa naik 53% ya dibandingkan profit di kuartal 1 2023. Nah, lagi-lagi ini berarti kenaikan profitnya bukan berasal dari kinerja pendapatan yang meningkat ya. Nah, ini adalah laporan keuangan kuartal 1-nya kalau kita lihat di sini ya. Nah, itu yang saya kotakin merah ya, karena di sini ketolong ada laba penyesuaian nilai wajar efek, di mana di kuartal 1 2023 itu dia tuh merugi ya, ada rugi penyesuaian nilai wajar efek sebesar 7,2 miliar, sedangkan di kuartal 1 2024 tuh berbalik menjadi untung 5,4 miliar ya. Plus di situ juga ada selisih kurs ya. Sebelumnya rugi 359 juta, di kuartal 1 itu untung 1,8 miliar. Itulah yang membantu ya profitnya bisa naik 54% walaupun pendapatannya turun 0,48%. Oke, nah di kuartal 2 ya, ini gabungan dari Januari sampai Juni 2024. Nah, sekarang baru nih kinerjanya naik banyak nih ya, 33,4% ya. Jadi di kuartal 2 ini pendapatannya melonjak berarti ya si PBSA ini. Dan setelah dipotong beban pokok pendapatan itu laba kotornya tapi masih turun 5,14% ya, karena ini beban pokok pendapatan naik besar ya. Kinerja pendapatannya naik 33%, tapi beban pokok pendapatannya naik lebih besar lagi 48,97%. Oke, tapi setelah ini ya dipotong beban umum administrasi, lalu ditambahkan di sini ada laba penyesuaian nilai wajar efek, penghasilan dividen dan sebagainya. Itu laba sebelum dipotong pajaknya naik 44,4% dan laba bersih yang bisa didistribusikan itu juga naik 44,07%. Nah, sekarang kita bedah kenapa di sini ya. Nah, lagi-lagi di sini ketolong penyesuaian nilai wajar efek ya, dimana tahun lalu tuh dia merugi tuh ya 18,18, sekarang ruginya cuma 1,7 miliar ya. Penghasilan dividennya malah turun ya. Nah, ini selisih kursnya juga yang menolong ya, karena di tahun lalu dia rugi 417 juta, tapi di kuartal 2 tahun ini dia sampai dengan Juni itu ada untung selisih kurs ya 4,3 miliar ya. Jadi tapi masih oke lah ya, karena pendapatannya naik ya. Sebelumnya kan pendapatannya turun tuh ya 0,48% ya. Laba brutonya juga turun 16% di kuartal 1 ya. Nah, sekarang laba brutonya turun hanya 5,14%. Jadi di kuartal 2 ini cukup membaik lah kinerja dari PBSA. Nah, itu kan tadi di sini ada penyesuaian nilai wajar efek ya. Nah, PBSA itu tuh memiliki saham ya. Dan yang menariknya sahamnya itu dia beli saham perusahaan TBK juga di sini. Dia punya saham di PT Bumi Resources dan juga INKP ya, PT Indah Kiat Pulp and Paper ya. Nah, itulah yang membuat bisa terjadi rugi penyesuaian wajar efek itu, karena ya kalau lagi harga saham Bumi dan INKP-nya turun, berarti dia juga akan mengalami penuh rugi ya, rugi penyesuaian nilai wajar efek. Tapi kalau Bumi dan INKP naik ya, dia pasti akan mendapatkan untung ya, alias laba penyesuaian nilai wajar efek. Jadi cukup menarik PBSA ini, ternyata perusahaan konstruksi tapi dia main saham juga. Oke, nilai market value-nya lumayan tuh ya, 46 miliar nih ya di Bumi dan 44 miliar di INKP ya. Oke ya.
Jadi ini dia ya segitu ya. Ini jumlah sahamnya ya. Ini nilai sekarang itu ya, pas dia bikin laporan keuangan ya. Buminya Rp78, INKP-nya Rp8.900. Oke, di mana di kuartal 1 itu ya turun berarti ya. Di kuartal 1 tuh nilai pasarnya Bumi 50 miliar, sekarang jadi 46 miliar. INKP-nya 47 miliar, sekarang 44 miliar. Berarti emang harga sahamnya dari Maret ke Juni turun tuh ya, kedua saham itu. Oke, sekarang kita lihat arus kasnya. Nah, ini juga jadi concern ya, karena arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi itu sekarang minus ya. Minus 24 miliar, padahal di tahun lalu periode yang sama itu plus 201 miliar ya. Nah, ini pembayaran kepada pemasok itu naik banyak ya. 334 miliar ya, padahal tahun lalu hanya 190 miliar ya. Jadi ini mungkin yang menjadi salah satu concern untuk PBSA ya, kenapa bisa turun sangat dalam ini ya arus kas dari aktivitas operasinya ya. Ya mudah-mudahan di kuartal 3 membaik ya. Mungkin ini pembayarannya naik banyak, saya juga nggak tahu ya, mungkin ada beberapa utang yang baru dibayar sekarang gitu ya. Jadinya arus kasnya negatif ya sampai dengan Juni 2024 ini. Oke, kalau ini ya, ini di kuartal 1 juga sudah negatif ya, 57 miliar ya arus kasnya. Berarti terjadi perbaikan sedikit ya, di mana di kuartal 1 itu arus kasnya negatif 57 miliar, sekarang arus kasnya cuma negatif 24 miliar ya. Jadi lagi-lagi memang ada perbaikan lah di kuartal 2 ini ya. Oke, tapi kalau secara uang kasnya ya masih ada lah di sini ya. Nih, kas dan setara kasnya masih ada 128,8 miliar ya. Walaupun berkurang ya dibandingkan Desember yang masih ada 171 miliar ya uang kasnya. Oke, sekarang kita masuk ke historis PER dari PBSA ya, di mana dia rata-rata PER-nya ini tinggi sekali ya. 5 tahun terakhir PER-nya rata-rata 40,75 nih ya. Agak tidak masuk akal lah ya, jadi tidak usah kita gunakan ya historis PER ini ya, karena ketinggian sekali. Jadi terlihat sangat under value ya, karena saat ini dia PER-nya di 4,18. Nah, bagaimana kalau dari sisi PBV ya? Rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 1,65 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di 1,43. Jadi masih under value juga nih berdasarkan historis PBV ya, di mana book value saat ini adalah di 201,03. Kalau kita asumsikan harga wajar PBSA ini adalah ketika PBV-nya 1,65, maka harga wajarnya ada di 331,7 ya. Dan di closing hari Jumat kemarin 23 Agustus ya, dia closing di Rp250, sehingga margin of safety-nya masih lumayan lah ya, 14,3%. Oke, sekarang kita bandingkan dengan beberapa emiten konstruksi lainnya. Di situ ada Total ya, Persada, PT PP, Jekon, Adi, Bukaka ya, dan juga NRCA, di mana di sini earning per share PBSA Rp29,89. Bukan yang paling besar ya, karena di sini paling besar adalah si Bukaka ya, Buk ya 268. Untuk PER juga di sini Buk yang paling kecil ya 3,67 ya. PBSA ya tidak terlalu besar ya 9,63 ya, karena di sini ada yang lebih besar lagi nih, Adi ya. Adi dan Jekon ya, Jekon besar juga ya PER-nya ya 31,9 ya. Untuk PBSA sudah melebihi 1 ya, 1,38 di sini ya. Dia termasuk yang terbesar kedua berarti nih ya, setelah Total ya, setelah TOTL yang 2,08. Di sini yang paling kecil adalah PT PP 0,18. Dengan ROE yang lumayan ya, 14,3% nih PBSA ya. Terbesar kedua setelah TOTL ya, 20,49%. Untuk DER sendiri masih aman lah ya. DER dari PBSA hanya 0,3 ya. Jauh lebih mending dibandingkan PT PP nih dan juga Adi ya. Bahkan TOTL juga DER-nya lumayan besar ya, 2,03 nih. Oke, oh ya, saya lupa nanya ya. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman punya saham favorit di sektor konstruksi atau nggak ada nih ya? Silakan tuliskan kalau ada ya. Kalau nggak ada juga tulis bang, saya nggak suka nih emiten konstruksi bang. Kayaknya suram gitu ya. Walaupun akhir-akhir ini lumayan mulai naik tuh ya. Bahkan PT PP, Adi mulai naik ya harga sahamnya ya. Nah, apakah teman-teman sudah ada yang punya atau masih takut masuk emiten konstruksi ya? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen.
Oke, ini adalah chart dari PBSA ya, dia all time high-nya ya setelah 1-2 bulan ya dia IPO ya, itu di Rp900 ya. Setelah itu turun dan ya kalau dari sini sih ya kesannya sideways terus ya dia si PBSA ini ya. Oke, saat ini support terdekatnya ada di 280 dengan di resistennya 290 ya. Jadi kemarin di hari Jumat dia closing pas di resistennya ya 290 ya. Di sini sempat tembus nih resisten 290 tapi closingnya tetap masih belum melebihi 290 ya. Nah, apakah tadi hari Senin ya dia akan naik atau enggak ya? Kita lihat aja ya. Kalau resisten 290 ini bisa di break berarti resisten selanjutnya ada di 308 sampai dengan 310 dan selanjutnya di sini ada gap cukup jauh di atas ya Rp354 dan resisten selanjutnya juga ada di 376 378 ya. Sedangkan supportnya 280 kalau jebol ya ini kasih info aja ya, di bawah tuh ada gap ya 246 ya. Bahkan di sini juga ada gap lagi nih. Ya silakan teman-teman cek ya, di sini terlihat ada gap ya, tapi gap terdekatnya ada di 246 ya. Jadi kalau 280 ini jebol ya berhati-hati saja ya. Jadi kalau teman-teman yang mau spekulatif buy harus ketat ya stop lossnya ya. Ya kalau mau kasih nggak terlalu strict ya mungkin di sini ya di 274 mungkin ya 274 harus stop loss lah gitu ya. Oke, secara EMA ya dia sudah closing tapi closing di atas EMA 20 ya walaupun masih sedikit ya. Jadi secara short term ya masih belum aman ya karena belum meyakinkan ya closing di atas EMA 20 nya. Jadi bisa kita anggap secara short term masih downtrend ya, apalagi secara long term ya masih downtrend. Oke, ini adalah historis dividen dari PBSA ya, di mana laba 2023 kemarin cukup besar ya dividen yang dibagikan ya, dividen payout ratio-nya 82%. Jadi 5 tahun terakhir bahkan ya dia dividen payout ratio besar banget nih ya, bahkan 2019 sampai 364% ya. Ya intinya di tahun lalu ya, laba tahun 2003 maksudnya yang dibagikan di tahun 2024 ini dia dividen yield-nya cukup besar ya, bisa sampai 17% ya, tergantung teman-teman punya harga sahamnya di mana gitu ya. Mungkin ini salah satu favorit dividen hunter mungkin ya, dividen investor ya. Walaupun saat ini agak-agak ini ya kinerjanya menurun ya karena pendapatannya turun gitu ya. Tahun lalu itu profitnya bisa besar dan dividen bisa besar karena kebantu dia menjual asetnya ya, menjual anak usahanya tadi Eco Oils ya. Oke, anyway mari kita tebak tipis-tipis lah ya kira-kira dividennya kira-kira berapa sih ya untuk tahun depan gitu ya. Ini adalah kuartal 1, earning per share kuartal 1 8,94 sedangkan kuartal 2-nya turun ya 6,01 saja. Walaupun earning per share kuartal 2 ini masih lebih besar dibandingkan earning per share kuartal 2 tahun lalu ya. Nah, tahun lalu itu bisa dilihat di sini earning per share bisa gede banget ya di kuartal 4 ya, Rp41. Nah, itu karena dia habis jual anak usahanya ya. Anyway, kalau 2 kuartal ini disetahunkan ya, dianggap sama performance kuartal 3 dan kuartal 4 dengan kuartal 1 dan 2, maka earning per share kira-kira Rp29,89 ya. Jelas jauh di bawah earning per share tahun lalu gitu ya. Bahkan dibandingkan 2022 juga masih jauh di bawah gitu ya. Oke, dengan kemungkinan terburuk lah kira-kira, bukan terburuk sih, mungkin bisa lebih buruk lagi gitu. Tapi ya kita ini aja lah, kita asumsikan performance kuartal 3 dan 4 sama kayak kuartal 1 dan kuartal 2 sehingga kita asumsikan earning per share 2024 itu sekitar Rp29,89 ya. Dan kita asumsikan dividen payout ratio-nya 82% ya, sama seperti tahun lalu ya, sehingga potensi dividennya adalah Rp24,5. Dan dibagi dengan harga saham saat ini yang tadi berapa? Rp290 ya, itu potensi dividen yield-nya adalah 8,44% ya. Sebenarnya dia jarang bagi dividen interim ya, nggak pernah malah ya. Baru tahun lalu dia bagi dividen interim ya di bulan Desember tuh ya. Apakah tahun ini akan bagi dividen interim? Kayaknya sih enggak lah ya. Ya kalau kinerjanya masih gini gayanya kemungkinan kecil sih dia akan bagi dividen interim ya di Desember ya. Jadi biasanya dia bagi dividen di bulan Juni ya. Di bulan Juni masih lama ya. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu memikirkan soal PBSA ya, atau mungkin ada yang mau nunggu sampai
kuartal 3-nya keluar juga ya, untuk lebih amannya gitu ya. Oke, itu saja ya. Jadi kalau teman-teman punya asumsi lain ya mengenai earning per share-nya, misalnya earning per share sama lah kayak 2022 gitu ya, 44 gitu ya, ya silakan teman-teman juga hitung tuh ya potensi dividen yieldnya berapa, atau teman-teman mungkin memperkirakan lah di kuartal 3 earning per share bisa naik 10%, kuartal 4 naik 10% juga. Nah, bisa dihitung ya total earning per share sampai akhir tahunnya berapa gitu ya. Silakan teman-teman melakukan PR teman-teman gitu ya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sharing, semoga berguna untuk teman-teman. Sekali lagi, jika dirasakan bermanfaat video-video di channel ini, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.